Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat juga kita menikmati menu sarapan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan juga selamat Hari Kemerdekaan yang 79, Dirgahayu untuk Indonesia. Pada pagi hari ini saya ingin membawa satu tema, isilah kemerdekaanmu bersatu untuk melayani. Semenjak kita SD, mungkin kita sudah mendengar peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Peribahasa ini mengandung arti yang luar biasa, karena bangsa Indonesia ini dapat merdeka melalui jasa-jasa pahlawannya yang rela berkorban jiwa dan raganya. Hingga bangsa ini boleh terlepas dari penjajah. Itu berkat dari pejuang-pejuang Indonesia. Betapa pentingnya Indonesia ini bersatu. Kata kita bersatu juga dimasukkan di dalam Pancasila, adalah sila ketiga ya, dari Pancasila ketiga. Dari persatuan Indonesia itu termasuk di dalam sila ketiga. Sehingga tidak heran persatuan Indonesia ini membuat Indonesia menjadi lebih maju, ya, menjadikan Indonesia tidak tercerai-berai karena bangsa Indonesia ini bersatu. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam kehidupan rohani kita, Tuhan Yesus juga yang sudah berkorban untuk kita di kayu salib, Dia melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa, dari perbudakan, dan juga menyelamatkan kita sampai hari ini kita beroleh keselamatan itu karena kasih karunia Tuhan. Saya bacakan dulu 2 ayat langsung di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya sambung dengan Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi benar-benar kita merasakan kasih karunia Tuhan, Tuhan yang sudah berkorban di kayu salib, menyelamatkan kita, melepaskan kita dari perbudakan, dari belenggu-belenggu dosa. Tuhan mau kita yang dibebaskan ini menjadi hamba-hambanya yang setia dan melayani Dia. Dikatakan dalam Roma 6 ayat 18 tadi, kita menjadi hamba kebenaran. Bagaimana kita yang sudah dibebaskan, dimerdekakan ini, isilah hidup kita, pergunakanlah waktu kita untuk melayani Tuhan. Apa yang Tuhan berikan pada hari ini, kita masih bisa bernapas, bisa menikmati sesuatu, gunakanlah, isikanlah untuk kita dapat melayani Tuhan, mengasihi satu sama lain, melayani juga satu sama lain. Saya bacakan dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Itulah kerinduan dari Tuhan Yesus. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan erat bersatu melayani Tuhan. Isilah kemerdekaan ini saling mengasihi, saling melayani. Seperti Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk kehidupan kita, untuk menyatukan kita dengan dirinya. Pakailah hidup kita. Bagaimana cara kita untuk dapat melayani? Ikatlah melalui kasih Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 14. Di atas semua itu genakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi ikatlah dengan kasih Tuhan yang menyatukan kita. Pakailah hidup kita untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan untuk kita. Juga Tuhan yang sudah memerdekakan kita dari perambahan dosa. Biarlah kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Saya tutup dengan ayat
1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaiknya erat bersatu dan sehati dan sepikir. Jadi, pakailah kemerdekaan ini yang Tuhan sudah berilah kepada kita, isilah untuk kita melayani Tuhan, mengasihi satu sama lain, saling mengisi, tidak melihat kekurangan orang lain, tapi erat bersatu dengan tali Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyatukan kita di dalam kasih-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada saat pagi hari ini, dan firman Tuhan boleh menguatkan kita, biar kita tetap bersatu dan sehati memajukan pekerjaan Tuhan dalam jemaat Tuhan, tetap erat bersatu, tidak ada perpecahan di antara kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!